adik-adik, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika khusus untuk kelas 10. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Kita mulai dulu dengan definisi deret. Misalkan U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN merupakan suku-suku suatu barisan. Jumlah beruntun dari suku-suku barisan tersebut itulah yang dinamakan sebagai deret. Sehingga kita tulis dia menjadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai dengan suku ke N atau kita simbolkan dengan UN. Deret aritmatika. Jumlah beruntun suku-suku suatu barisan aritmatika disebut sebagai deret aritmatika. Ya, sebagai contoh, di sini ada barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai dengan 99. Ya, maka kita dapat bentuk dia menjadi deret aritmatika dengan cara menjumlahkan semua suku-sukunya sehingga menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai dengan 99. Ya, coba kita lihat contoh yang kedua juga. Ada barisan aritmatika 2, 4, 6, 8 sampai dengan 100. Maka untuk membentuknya menjadi deret aritmatika, caranya bagaimana? Ya, tinggal menjumlahkannya. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai dengan 100. Ya, di sini ada definisi deret aritmatika. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN merupakan barisan aritmatika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN itu dinamakan sebagai deret aritmatika. Selanjutnya, jumlah N suku pertama dari deret aritmatika itu kita simbolkan dengan Sn, yaitu ditentukan oleh Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dengan UN. Ya, jadi kalau misalkan kita tulis S3 itu artinya penjumlahan dari U1 sampai dengan U3. Berarti ini jadi U1 tambah U2 tambah U3. Kalau misalkan ditulis S5, berarti penjumlahan dari suku pertama sampai dengan suku ke-5. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Ya, sampai di sini semoga dapat dipahami. Ya, kita lanjut. Menentukan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Di sini ada dua rumus yang dapat kita pakai. Rumus yang pertama itu Sn sama dengan N/2 dikalikan dengan A tambah dengan UN. Jadi misalkan ada barisan 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya tambah dengan 100. Ya, di sini suku pertamanya diketahui, kemudian suku ke N-nya juga diketahui, maka dapat kita gunakan rumus yang pertama. Kemudian di sini ada rumus kedua, Sn sama dengan N/2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya, contoh kalau misalkan ada barisan misalkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya. Ya, suku ke N-nya di sini tidak dicantumkan. Ya, maka yang contoh-contoh soal seperti ini kita dapat gunakan rumus yang kedua. Di mana ingat kita harus menentukan terlebih dahulu
suku pertamanya dan beda barisannya. Ya. Untuk lebih dipahami, mari kita melihat contoh-contoh soal. Ya, contoh yang pertama. Tentukan jumlah 25 suku pertama dari deret 1 tambah 4 tambah 7 tambah dan seterusnya. Ya, berarti kita mulai dengan suku pertamanya. Disimbolkan dengan A, kita lihat di sini suku pertamanya itu 1. Selanjutnya beda barisan. Rumusnya adalah U2 kurang U1. Suku kedua dikurang suku pertama. Berarti kalau untuk contoh soal yang ini, dia menjadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Ya, persoalan seperti ini kita gunakan rumus kedua. Karena kita lihat di sini suku terakhirnya belum diketahui. Ya, berarti rumus yang kita pakai rumus kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya, kita lihat apa yang akan kita cari. Jumlah 25 suku pertama. Berarti S25 yang kita cari. N-nya kita ganti dengan 25. Sehingga dia menjadi S25 sama dengan 25 per 2 dikalikan dengan 2 kali 1. Ingat, A-nya ganti dengan 1. Kemudian tambah dengan N kurang 1. N-nya ganti dengan 25. Berarti jadi 25 kurang 1 dikalikan B. Ya, untuk contoh saat ini nilai B-nya kita dapat 3, berarti B-nya ganti dengan 3. Ya, langkah berikut S25 sama dengan 25 per 2 dikalikan, ya hasil dari 2 kali 1 itu 2. Kemudian hasil dari 25 kurang 1 itu 24 dikalikan dengan 3. S25 sama dengan 25 per 2 dikalikan 2 kalikan 24 kali 3 dapat 72. Kemudian 72 kita tambahkan dengan 2 dapat 74. 25 kita bagi dengan 2 dapat 12,5. Untuk hasil akhirnya kita kalikan 12,5 kali 74, maka kita dapat 925. Jadi jumlah 25 suku pertamanya adalah 925. Kita lanjut dengan contoh soal kedua. Ya, di sini hitunglah hasil jumlahan semua bilangan asli antara 20 dan 100 yang habis dibagi 3. Ya, langkah pertamanya kita akan mencari dulu bilangan-bilangan di antara 20 sampai dengan 100 yang habis dibagi 3. Jadi misalkan ada bilangan 20 sampai 100, berarti 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Kemudian di sini ada 96, 97, 98, 99, 100. Kita akan pilih hanya bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Ya, kita lihat di sini mana yang habis dibagi 3. Ya, yang habis dibagi 3 itu 21, 24. Ya, kemudian kita lihat yang di sini mana yang habis dibagi 3. Iya, 96, 99. Sehingga dapat kita bentuk dia menjadi deret. Ya, hanya dipilih bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Berarti di sini 21 tambah 24 tambah 27 tambah dan seterusnya. Ya, kita lihat yang paling terakhir yang habis dibagi 3 di sini 99. Ya,
kita tentukan nilai A-nya. A suku pertama berarti 21. Kemudian B itu suku kedua kurang suku pertama, berarti 24 kurang 21, kita peroleh 3. UN itu suku terakhirnya. Ya, UN-nya 99. Ya, ingat di rumus barisan lalu, UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, sehingga kita ganti di ruas kiri dengan rumus UN. Ya, rumus UN kan A tambah N kurang 1 kali B. Ganti nilai A dengan 21, ganti nilai B dengan 3. Sehingga menjadi 21 tambah N kurang 1 kali B sama dengan 99. Ya, kalikan. N kali dengan 3 dapat 3N. Negatif 1 kali dengan 3 dapat negatif 3. Kemudian operasikan. 21 kurangi dengan 3. Kita peroleh 18 tambah 3N. Ya, di ruas kanan tetap 99. Kemudian 18 kita pindah ruas. Pindah ke ruas kanan sehingga dia akan menjadi negatif. Kalau pindah ruas berarti dia berubah tanda. Sehingga di ruas kiri tertinggal 3N sama dengan 99 kurang 18. 3N sama dengan 81, maka mencari N itu sama dengan 81 dibagi dengan 3. Kita peroleh N sama dengan 27. Untuk contoh 2, karena suku pertamanya diketahui, kemudian suku ke N-nya diketahui, maka dapat kita gunakan rumus pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A tambah UN. N ganti dengan 27, berarti dia menjadi S27 sama dengan 27 per 2. A ganti dengan suku pertama berarti 21, kemudian UN ganti dengan suku terakhirnya 99. 27 bagi 2 dapat 13,5, 21 tambah 99 dapat 120. Kemudian kita kalikan, maka kita peroleh 1620. Ya, kita lanjut dengan contoh soal terakhir. Ya, ada contoh soal dalam bentuk soal cerita. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depan. Begitu seterusnya hingga baris ke-15. Maka kita diminta untuk menentukan berapa banyak kursi yang ada di dalam ruang sidang tersebut. Ya, kita boleh buat seperti ini. Ya, karena di situ ada 15 baris kursi dengan pengaturan baris pertama itu diketahui 23 kursi. Kemudian baris kedua dia akan menjadi 25 kursi. Kenapa menjadi 25 kursi? Ya, balik ke atas. Karena baris berikutnya jumlahnya haruslah 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti kalau baris di depannya 23, baris berikutnya harus 2 kursi lebih banyak. Berarti dia menjadi 25. Baris ketiga menjadi 27. Begitu seterusnya sampai dengan baris ke-15. Sehingga kita bisa membuat dia menjadi deret 23 tambah 25 tambah 27 tambah dan seterusnya. A-nya 23, bedanya U2 kurang U1, 25 kurang 23 dapat 2. Ya, rumus yang kita gunakan itu rumus yang kedua. Karena dicari jumlah 15 baris, maka nilai N kita ganti dengan 15.
Ya, S15 sama dengan 15/2. 2 dikali dengan A berarti jadi 2 kali 23 tambah N kurang 1, nilai N ganti 15, berarti jadi 15 kurang 1 dikali B, B-nya 2. Dapat 15/2 dikali 46 tambah 14 kali 2. Ya, sehingga kita akan peroleh hasilnya 925. Ya, sampai di sini Mem harap bisa dipahami sebagai tugas Anda. Silakan dikerjakan. Ada latihan mandiri, di sini ada 3 soal. Ya, silakan dikerjakan dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.